warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, berjumpa kembali dalam liputan Puspa Channel. Pelayanan farmasi merupakan pelayanan yang ada di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dan merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah pelayanan kesehatan masyarakat. Kali ini saya akan mengajak sahabat sehat di rumah untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan di instalasi farmasi rawat jalan RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar bersama Ibu PLT Kepala Instalasi Farmasi, Ibu Istiana Espam APT. Simak liputan selengkapnya bersama saya Kuri Anissa dan juru kamera Herman Wahyudi di Liputan Puspa Channel. Sahabat sehat, kali ini saya sudah bersama dengan PLT Kepala Instalasi Farmasi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, Ibu Istiana, Sarjana Farmasi Apoteker. Selamat pagi, apa kabar Ibu Istiana? Selamat pagi, alhamdulillah kabar saya baik. Ya, bisa dijelaskan terdiri dari apa saja instalasi farmasi di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar ini? Instalasi farmasi di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu depo farmasi rawat jalan, yang kedua depo farmasi rawat inap, yang ketiga depo farmasi IGD, dan yang terakhir yaitu gudang farmasi. Dari 4 bagian itu, pelayanan yang diberikan pelayanan apa saja? Untuk depo farmasi rawat jalan tentu saja melayani peresepan obat pasien yang melakukan pemeriksaan di poli rawat jalan, misal pasien dari BPJS atau JKN dan juga pasien umum. Untuk depo farmasi rawat inap melayani pasien yang melakukan rawat inap di RSUD, dan di farmasi IGD melayani pasien yang ada di ruangan IGD, dan yang terakhir yaitu gudang farmasi melayani pendistribusian obat ke masing-masing depo farmasi serta melakukan pengadaan atau restock barang berupa obat dan bahan medis habis. Nah, untuk pelayanan instalasi farmasi rawat jalan sendiri, bagaimana proses dari mulai pasien memberikan resep sampai penyerahan obat ke pasien? Di depo farmasi rawat jalan, proses pelayanan diawali dengan penyerahan resep kepada apoteker. Kemudian apoteker akan memberikan nomor antrian kepada pasien yang berupa nomor urutan. Kemudian apoteker melakukan screening resep meliputi screening administrasi, kesesuaian klinis, dan kesesuaian farmaseutis. Sesudah melalui screening resep dan dinyatakan bahwa resep itu bisa dilayani, maka dilakukan pengentrian nota pengeluaran obat. Setelah dilakukan entry nota pengeluaran obat untuk pasien umum, maka kita melakukan konfirmasi kepada pasien tentang harga obatnya. Jika pasien sudah setuju, maka dilakukan pembayaran, dan selanjutnya untuk dipersiapkan meracik obatnya. Sebelum meracik obat, maka dibuatlah etiket terlebih dahulu yang memuat nama pasien, kemudian nama obat, aturan pemakaian obat, dan dosis obat. Setelah obat yang diracik selesai, maka obat dimasukkan ke dalam kemasan dan ditempel dengan etiketnya. Sebelum obat dilakukan penyerahan kepada pasien, maka dilakukan verifikasi oleh apoteker. Jika obat sudah dinyatakan benar, barulah obat tersebut diserahkan kepada pasien dengan melakukan konseling. Untuk peracikan obat sendiri, sepertinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Bagaimana proses peracikan obat dan berapa lama yang dibutuhkan untuk mempersiapkan obat racikan? Sesuai standar pelayanan kefarmasian, waktu tunggu untuk peracikan obat jadi itu sekitar 15 menit, sedangkan untuk obat yang diracik menjadi sediaan lain itu sekitar 30 menit tanpa memperhatikan jumlah obat yang diracik. Untuk proses peracikannya sendiri, yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat yang sudah dibersihkan. Kemudian yang kedua, kita membuat etiket serta jumlah dan bentuk sediaan yang akan dibuat untuk pasien. Yang ketiga, kita siapkan obatnya, kemudian dilakukan peracikan dan disiapkan wadah atau kemasan untuk obatnya. Setelah itu
dalam dosis yang diinginkan oleh dokter untuk dimasukkan ke dalam kemasan. Setelah dikemas dalam bungkus sesuai jumlah yang diinginkan, maka obat tersebut dilakukan verifikasi oleh apoteker sebelum diserahkan kepada pasien. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pasien disertai dengan konseling. Untuk obat racikan, apakah mempengaruhi antrian atau bagaimana? Untuk obat racikan membutuhkan waktu lebih lama daripada obat yang tidak diracik, sehingga tentu saja mempengaruhi antrian dari penyerahan obat kepada pasien. Nah, untuk mengantisipasinya, ketika kita memberikan nomor antrian kepada pasien dengan obat racikan, maka kita jelaskan terlebih dahulu bahwa obat yang disiapkan memerlukan waktu yang lebih lama daripada obat yang tidak dengan racikan, sehingga hal itu bisa mengurangi rasa kecewa pasien saat nomor antrian yang sesudahnya sudah selesai terlebih dahulu. Untuk petugasnya sendiri di instalasi farmasi rawat jalan, ada berapa orang petugasnya? Di Depo Farmasi Rawat Jalan terdapat 7 orang petugas, terdiri dari 2 apoteker melakukan screening resep, kemudian verifikasi obat yang mau diserahkan, dan melakukan konseling saat penyerahan obat. Terus yang kedua yaitu tenaga teknik kefarmasian, itu ada 4 orang. Di situ tugasnya meracik obat, kemudian mempersiapkan seperti etiket, kemudian kemasan obat. Terus yang terakhir yaitu 1 orang tenaga administrasi, tugasnya yaitu mengentri nota pengeluaran obat. Untuk restock obat atau pengadaan obat itu bagaimana, Pak? Untuk restock atau pengadaan obat di masing-masing depo farmasi dilakukan dengan mengisi form yang sudah disediakan untuk melakukan permintaan obat ke gudang farmasi. Untuk gudang farmasi sendiri, proses pengadaan atau restock obatnya kita lakukan dengan membuat perencanaan untuk kemudian dilakukan pengadaan oleh pejabat pengadaan ke distributor yang sudah melakukan kontrak dengan RSUD. Iya, berkaitan dengan stigma masyarakat tentang lamanya antrian di instalasi farmasi rawat jalan, ada pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat? Pesan untuk masyarakat atau pasien yang mengambil obat di Depo Farmasi Rawat Jalan RSUD, kenapa kita bisa membutuhkan waktu yang lama? Alasannya karena apoteker dan tenaga teknik kefarmasian membutuhkan waktu untuk melakukan screening resep terlebih dahulu, dan itu dilakukan untuk menghindari kesalahan pemberian obat. Pertanyaan terakhir, mungkin ada tips yang bisa dibagi sama sahabat sehat di rumah, tips untuk menggunakan obat secara rasional dan sesuai anjuran dokter. Tips yang bisa saya berikan yaitu ketika kita menerima obat, pastikan obat yang kita terima itu sudah benar dengan cara mengajukan pertanyaan 5O. Yang pertama yaitu obat yang kita terima itu apa nama dan kandungannya. Kemudian yang kedua, obatnya itu hasilnya apa. Yang ketiga, obat itu dosisnya berapa. Yang keempat, obat yang kita terima itu bagaimana cara menggunakannya. Dan yang kelima yaitu obat yang kita gunakan itu apa saja efek sampingnya. Nah, terima kasih Bu Isti atas bincang-bincang sama tips-tipsnya yang sudah dibagikan kepada sahabat sehat di rumah. Saya pamit, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, sahabat sehat, itu tadi liputan kita seputar instalasi farmasi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Nantikan liputan selanjutnya dan jangan lupa ikuti terus updatean kami di laman media sosial Instagram @rsuma7 dan di YouTube di Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Saya Kuryanisa dan juru kamera Herman Wahyudi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.